Shalom teman-teman, shalom saudara dan saudari. Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa menjumpai teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya. Apa kabar nih? Pastinya semua di dalam sukacita menjelang Natal kan? Terima kasih masih setia bersama saya, mendengarkan kesaksian-kesaksian saya, follow, subscribe, komen, dan juga share, like. Selalu saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada hari ini saya ingin kesaksian tentang salah satu pelayanan saya. Dan memang saya itu selalu berdoa supaya setiap melayani saya itu diberikan Tuhan hikmat, karena saya tidak ingin melayani Tuhan atas kemampuan dan kekuatan saya sendiri, tetapi saya ingin semuanya itu ada pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang-orang yang saya layani. Salah satu pelayanan saya adalah memuridkan para murtadin. Jadi setelah menginjil, kemudian Roh Kudus memberikan anugerah kepada mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Para murtadin ini tidak bisa dibiarkan sendiri karena mereka bagaikan bayi-bayi. Seorang bayi tidak akan bisa berbuat apapun. Dia hanya bisa menangis dan tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Seorang murtadin, orang yang percaya kepada Tuhan, baru saja dia mengenal dan percaya kepada Tuhan. Mereka ini adalah bayi-bayi rohani yang harus dibimbing dan dimuridkan supaya mereka bisa semakin mengenal Tuhan, dan lambat laun mereka akan bertumbuh, berkembang, dan juga berbuah, dan kalau sudah dewasa rohani mereka bisa bersaksi dan juga mengabarkan Injil. Nah, saya salah satunya ada di dalam pelayanan itu, dan saya sendiri juga tidak menyangka saya diberikan Tuhan kepercayaan untuk memimpin beberapa persekutuan doa. Yang dua ini ya yang saya memimpin 3 ya, tapi yang 2 itu adalah orang-orang murtadin. Ya, yang pertama itu saya biasanya memuridkan mereka lewat online karena jaraknya itu dari beberapa kota ya. Ada yang di Surabaya, Gresik, Sidoarjo juga, dan juga di luar kota. Jadi kami kalau memuridkan biasanya 1 minggu atau 2 minggu sekali di online ya, video call online gitu. Terus yang satu itu saya datengin itu di daerah Surabaya. Jadi biasanya 2 minggu sekali saya akan menyempatkan diri untuk datang ke perkumpulan doa ini, untuk yang isinya itu adalah kebanyakan tuh para murtadin ya. Di situ saya memuridkan mereka dan memberikan mereka pengetahuan tentang Alkitab dan juga tentang ketuhanan Yesus. Nah, pada waktu kemarin ya, kami merayakan Natal itu kan sederhana di rumah salah satu orang yang paling bisa ditempatin gitulah ya. Terus mereka ini saudaraku, para murtadin ini ya, baik yang di online maupun yang di offline ini, mereka itu sangat-sangat kasihan ya. Kenapa saya tahu? Karena saya juga murtadin. Saya mengalami bagaimana rasanya menjadi murtadin ya, di mana ada pengucilan, ada hujatan ya, ada kayak diusir gitu, pengusiran ya. Nah, kemarin itu pada waktu saya ke sana mengunjungi mereka, menilik mereka, memberikan firman Tuhan dan juga memberikan bingkisan dan juga hadiah Natal kepada mereka dari apa yang saya punya. Jadi ya, saya mendapatkan berkat itu kembali saya salurkan kepada mereka. Itu Tuhan menyuruh saya untuk memberikan ruang kesaksian kepada mereka ya, bagaimana mereka menjalani hari-hari sebagai murtadin, karena butuh kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan sebagai murtadin. Akhirnya mereka itu cerita, dan ketika mereka cerita saya itu sangat terharu, sangat merasa sedih banget gitu loh ya. Tetapi saya tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Ada yang ya
kebanyakan memang diusir sama suaminya, diusir sama keluarga suaminya, diusir juga sama keluarganya sendiri. Jadi mereka ini akhirnya kos bulanan gitu. Ada yang 500, ada yang 600 satu bulanannya. Nah, juga mereka ini beserta anak-anaknya. Jadi para perempuan-perempuan ini dipaksa untuk menghidupi anak-anaknya sendiri. Jadi sama seperti saya kan. Ya, jadi saya melayani mereka itu dengan benar-benar apa ya? Bukan hanya empati, tapi saya itu benar-benar mengalami apa, kamulah aku ini gitu. Ya jadi saya yang lebih lama menjadi murtadin ya, dan kemudian saya juga diberikan kesempatan Tuhan untuk sekolah teologi. Saya memberikan mereka kekuatan untuk menjalani sebagai murtadin ini, supaya mereka itu kuat gitu ya. Ada firman-firman Tuhan yang saya berikan kepada mereka. Nah setelah itu saya yang paling terharu itu, jadi kan ada beberapa murtadin ya, kebanyakan mereka itu diusir. Jadi saya itu bersama-sama menanggung ya apa sih yang mereka nggak punya ya, mencarikan kos atau juga memberikan berkat untuk menambahi uang kos-kosan atau barang-barang apa yang mereka nggak punya ya, itu yang saya bisa ya. Terus ada yang lagi yang paling ekstrim itu, Pak, ketika murtadin ini tidur malam, 12:30 malam, bersama dengan anak-anaknya, rumahnya itu dibakar ya, rumahnya itu dibakar. Dan dia itu setelah dibakar itu puji Tuhan semuanya itu selamat ya, semua itu selamat. Akhirnya dia kos ya, terus ada orang yang menelpon dia mengaku dia yang membakar rumah itu, dan dia itu ada yang nyuruh gitu, tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan siapa yang nyuruh. Saya itu mendengarkan, ya Tuhan, betapa ini konsekuensi kami sebagai murtadin, ya, nyawa teman-teman, nyawa. Terus saya murtadin yang saya layani ini setidaknya ada 10 lebih lah, 10 murtadin lebih yang saya layani, yang saya muridkan, yang saya bimbing. Dan saya itu di akhir acara itu Tuhan bilang gini, ada uang yang di dalam sakumu, itu bagikan kepada mereka. Saya lihat berapa uang di saku saya itu ya. Saya ada 600.000. Dan waktu itu perkumpulannya ada 5 orang. Setelah saya kasih bingkisan, terus habis gitu saya kasih sama mereka. Ini ada uang 500.000, yang 100.000 kan 600.000, yang 100.000 saya buat untuk makan saya kan ya. Yang 500.000 saya bagikan kepada mereka. Jadi sebenarnya saya tuh nggak ada rencana saya memang memberikan bingkisan gitu. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk memberikan uang itu kepada mereka, dan ternyata ketika saya berikan kepada mereka itu menangis. Ya mereka bilang untuk doa, untuk hadir di dalam pemuritan itu, mereka itu gak punya uang sama sekali, tinggal uang 2.000 rupiah. Terus mereka juga lapar, juga nggak tahu bensinnya apa, tapi mereka itu mau untuk menghadiri pemuritan itu. Saking hausnya mereka untuk mengenal Yesus, saking hausnya mereka itu untuk mendengar firman Tuhan. Ya, untunglah saya itu menurut sama Tuhan. Saya nggak peduli saya punya uang atau nggak punya uang, saya nggak peduli saya ada sisa berapa. Yang penting ketika Tuhan menyuruh saya untuk memberikan kepada mereka, saya berikan. Ya, kasihan. Ternyata tepat sekali ketika Tuhan menyuruh saya memberikan kepada mereka. Mereka itu benar-benar sangat membutuhkan uang itu. Ada yang untuk membeli bensin untuk pulang, ya, ada yang untuk membeli makan, ya, ada yang untuk membayar listrik, ya. Dan kemudian saya tuh juga ada murtadin yang terus-menerus mengalami pencobaan. Akhirnya ya saya saya itu berdoa pada Tuhan supaya saya bisa membantu mereka di dalam juga kos-kosan atau makanan ya, atau apalah ya, supaya mereka ini tidak merasa sendiri di dalam berjuang sebagai murtadin. Karena saya sendiri seorang murtadin dan saya juga mengalami hal itu, maka saya ingin membantu mereka. Nah, buat teman-teman, minta tolong dukung saya dalam doa supaya saya juga diberikan hikmat dan supaya saya itu diberkati Tuhan untuk memberkati mereka, para murtadin ini ya, yang sementara jumlahnya masih 10. Saya percaya mereka ini akan diberkati Tuhan, dan dukung saya dalam doa supaya saya juga kuat dan bisa berhikmat untuk membimbing mereka, dan saya ini bisa memberkati mereka
supaya mereka ini tidak terlunta-lunta sendirian, karena mereka juga saudara dan saudari kita yang baru saja mengenal Tuhan. Itulah kesaksian saya, teman-teman. Selamat menjelang hari Natal. Tuhan Yesus